Perkenalkan, saya Era Rahmawati dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Intan Rania Rahma dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dari kelas 12 IPS 2. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai beberapa siswi-siswi dan beserta guru SMA Negeri 3 Balikpapan Mengenai sengketa merek dagang geprek bensu. Kak, boleh minta tanggapannya? Boleh. Oke, sebelumnya boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Molim Fajar. Oke, jadi saya minta tanggapan kakak atas kasus pencurian merek dagang geprek bensu. Jadi gimana tanggapan kakak ya? Menurut saya pencurian dagang merek geprek bensu merupakan salah satu sengketa hak kekayaan intelektual yang seringkali terjadi di dalam dunia perdagangan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena pelaku usaha yang kurangnya ketelitian atau kehati-hatian dalam memberikan merek atau brand dagang mereka. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya. Permisi, saya mau tanya pendapat Anda tentang sengketa yang terjadi antara geprek bensu dengan ayam geprek bensu bagaimana ya? Jadi gini, menurut pendapat saya mengenai kasus sengketa geprek bensu, ini lebih baik jika ingin membuat usaha dengan nama logo merek tertentu untuk lebih berhati-hati saja agar tidak diklaim oleh pihak lain dan segeralah mendaftarkan nama usaha tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, kalau gitu terima kasih. Oke, boleh saya minta waktunya sebentar? Oke, jadi di sini saya ingin meminta tanggapan Anda terkait kasus sengketa merek dagang geprek bensu. Jadi gimana tanggapan Anda terkait kasus ini? Jadi pendapat saya pentingnya untuk para pelaku usaha untuk mencari tahu dulu perihal branding dan juga mungkin mendaftarkan brand mereka di pihak yang berwenang dan juga melakukan branding dengan orang-orang yang mungkin berkapasitas seperti logo desainer yang sudah mengerti dalam hal hak cipta, jadi dia punya banyak referensi supaya menghindari plagiarisme itu tersendiri. Nah, jadi ya pentingnya itu jika sudah selesai berkomunikasi dengan si logo desainer pentingnya untuk mendaftarkan ke pihak yang berwenang. Oke, begitu ya. Makasih ya atas waktunya. Kalau boleh tahu, bolehkah saya mewawancarai Anda? Boleh. Kalau boleh tahu atas nama siapa dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana dari kelas 12 IPA 2. Nah, saya meminta tanggapan Anda untuk mengenai kasus sengketa merek dagang geprek bensu. Menurut saya, yang sudah mempunyai produk lebih dulu emang langkah baiknya untuk mendaftarkan logo atau merek mereka terlebih dulu agar tidak diklaim sama pengusaha lainnya. Dan bagi orang-orang yang ingin memulai usaha baru, sebaiknya mencari tahu lebih dulu untuk produk atau merek yang ingin digunakan itu sudah ada atau belum. Baik, terima kasih. Maaf, saya ganggu waktunya sebentar. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang kasus sengketa logo ayam geprek bensu dengan ayam geprek bensu? Jadi kalau menurut saya namanya brand itu pasti memiliki ciri khas masing-masing dan apabila memiliki kemiripan itu bisa dipelesetkan menjadi pencurian hak cipta. Dan apabila kalau sudah seperti itu tentu saja bisa dibawa ke ranah hukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya. Makasih banyak. Pak, perkenalkan nama saya Intan Rania Rahma dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin meminta izin sebentar, apakah boleh Pak? Boleh sekali. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi saya meminta tanggapan Bapak atas kasus pelanggaran privasi yaitu pencurian nama merek geprek bensu. Jadi gimana tanggapan Bapak terkait kasus ini? Iya, terkait dengan nama merek yang diklaim oleh dua pihak ya, yang terjadi menurut Bapak sebaiknya memang antara dua pihak itu saling musyawarah ya, itu yang pertama. Musyawarah dulu untuk merundingkan kira-kira diselesaikan dengan cara-cara yang baik dulu. Kalau tidak bisa ya tentunya harus diproses melalui hukum. Itu. Nah, terkait benar atau tidaknya siapa yang berhak mengklaim merek itu tentunya nanti hukum yang akan berbicara gitu. Ketika hukum menentukan ini milik si ini, maka
dialah yang berhak. Tapi kalau tidak misalnya, maka orang tersebut tidak berhak menggunakan merek tersebut. Ya, kenapa? Karena hukum itu jika sudah bersifat inkrah gitu ya, bersifat mutlak, ya harus ditaati oleh semua pihak yang berseteru pada di antara mereka berdua. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Era Rahmawati dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang kasus sengketa perebutan merek dagang bensu. Nah, jadi tanggapan Bapak itu mengenai sengketa geprek bensu itu gimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih waktunya. Jadi kalau menurut Pak Bas, kalau harus menanggapi kasus ini, yang Pak Bas lihat kan itu kasus tentang kekayaan hak intelektual ya, seperti itu. Jadi warga negara Indonesia itu yang mempunyai karya dan segala macam itu memang seharusnya ya mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Ya, itu kewajibannya. Kenapa? Dengan mendaftar mereka akan terlindungi oleh undang-undang, terlindungi oleh negara karena sudah didaftarkan. Nah, selain itu juga bisa menghindarkan dari kasus-kasus sengketa seperti ini di masa depan. Nah, jadi pentingnya kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual seperti itu. Jangan sampai kita punya karya ya yang bisa dibanggakan ya dan sebagainya, tetapi kita tidak mendaftarkannya di hak kekayaan intelektual. Nah, ini di masa depan akan rawan sekali terjadi sengketa ya, sengketa dibawa ke ranah hukum dan sebagainya. Kita tidak inginkan seperti itu. Jadi menurut Pak Bas ya memang kita harus sadar hukum, sadar bahwa karya itu harus didaftarkan ya, supaya apa, di masa depan tidak terjadi sengketa lagi. Itu menurut Pak Bas. Baik, terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Nisa Paujia dari kelas 12 IPS 2, ingin menanyai tentang kasus sengketa ayam geprek bensu. Jadi saya ingin tahu tentang pendapat Bapak atas kasus ini. Oke, baik. Untuk kasus nama ya, pengatasnamaan ayam geprek bensu ini memang sangat fatal ya, karena mengatasnamakan produk yang dimana produk itu sudah pernah ada sebelumnya. Nah, dengan adanya seperti ini akan memberikan sesuatu hal yang kira-kira itu berdampak kepada kegiatan selanjutnya, terutama pada kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini itu akan membampakkan kepada kita bagaimana kita mengambil atau memplagiat datanya seseorang yang kemudian kita anggap itu sebagai data punya kita. Nah, ini akan berpengaruh terhadap data-data ke depannya. Nah, seperti itu saran saya, kalau memang punya data seperti ini harus cepat segera diganti produknya dengan produk yang lain, dan bisa memang kita menggunakan yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dengan demikian itu akan lebih bisa menjaga harga martabat atau nama daripada produk kita sendiri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Itulah hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai sengketa